Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan, dan di pertemuan 3 ini Ibu membawakan materi mengembangkan ide dan pemanfaatan peluang usaha di kelas 11 TBSM. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa. Yang kedua, menentukan peluang usaha, produk barang atau jasa. Oke, masuk ke dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan perkembangan ide peluang usaha, dan yang kedua menguraikan jenis produk barang atau jasa dalam bidang sepeda motor. Kita masuk ke dalam materinya ya nak. Oke, mengembangkan ide peluang usaha. Oke, ide peluang usaha ini memiliki namanya tujuan. Tujuannya adalah mengadakan inovasi dalam usaha produk kreatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat, khusus dalam bidang sepeda motor. Jadi peluang usaha itu dalam sepeda motor itu sangat dipergunakan dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menyesuaikan selera masyarakat, dan yang ketiga, untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, dan yang keempat, untuk menarik serta memuaskan konsumen atau pelanggan. Oke, kita masuk ke dalam produk barang atau jasa dalam bidang sepeda motor. Pasti kalian juga mengetahui jenis dan produk dalam sepeda motor tersebut. Oke, contohnya produk dari sepeda motor itu adalah pembuatan tangki sepeda motor. Tangki sepeda motor ini nak, dia tuh berfungsi untuk menampung bahan bakar yang diperlukan dalam perjalanan yang ada dalam sepeda motor. Bahan untuk pembuatan tangki tersebut nak, itu antara lain menggunakan plat, aluminium, dan plastik. Oke, tangki sepeda motor tersebut terbagi menjadi dua, tangki sepeda motor sport dan tangki sepeda motor cup. Kalau tangki sepeda motor sport ini, dia terletak di depan jok. Di depan jok, dan itu dibuat semenarik mungkin. Sedangkan tangki sepeda motor cup itu dibuat atau diletakkan di bawah jok, sehingga dia itu berbentuk bukan pertimbangan yang utama. Dia nggak akan pernah nampak tangkinya itu di bawah jok. Oke, contohnya, ini adalah pembuatan dari tangki sepeda motor sport. Oke, dan ini masih diolah ya nak, tangkinya masih diolah, masih dicat dalam suatu polesan, pengecetan ulang. Baru yang udah jadi, ini adalah tangki yang sudah jadi yang untuk motor sportnya. Oke, kita masuk ke produk yang kedua, adalah produk spion. Produk spion ini biasanya itu dipergunakan untuk kelengkapan berkendara. Oke, spion adalah salah satu kelengkapan berkendara. Spion ini juga berfungsi untuk melihat titik buta mata saat bermotor. Dengan adanya spion, pengguna motor tetap mudah mengawasi keadaan sekitar tanpa harus menoleh ke belakang.
untuk melihat situasi. Jadi spion ini sangat berguna untuk dalam sepeda motor. Saat kita berkendara, kita tanpa melihat ke belakang lagi, kita menggunakan spion, itu sudah terlihat untuk menjaga atau mengawasi situasi di belakang kita. Oke, ini adalah contoh spion salah satunya. Nah, spion ini sebenarnya bukan hanya ini saja nak, tapi sedemikian rupa banyak spion dalam jenis-jenisnya dan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Oke, selanjutnya adalah jok atau cover jok. Nah, kalau ini biasanya kalian sudah mengenalnya, jok atau cover jok ini, ya kan? Nah, apa sih jok itu? Jok adalah tempat duduk bantalan yang berfungsi menopang tubuh dan peredam pengguncangan pada saat kita berkendara sepeda motor. Salah satunya dimodifikasi yang banyak dilakukan pemakaian dalam sepeda motor adalah dengan mengganti cover dari jok sepeda motor, mengganti joknya tersebut ya nak. Nah, jadi itu jok itu bukan hanya satu warna aja, satu bentuk saja, tidak. Jok itu bisa kamu cover, jok itu bisa kamu gambar sesuka hati kamu. Itu ada contohnya seperti ini ya nak. Oke, ini adalah contoh jok. Nah, ini adalah yang biasa, jok yang biasa yang polos. Jika kalau kalian ingin mengcovernya, boleh seperti ini atau seperti ini, itu tergantung pada selera kalian. Jadi jok itu sebagai peluang usaha untuk dalam bidang sepeda motor. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam produk selanjutnya atau dalam jasa. Oke, jasa itu biasanya digunakan diri kita untuk orang lain. Apa itu jasa? Nah, jasa itu banyak sekali peluang usaha jasa di bidang teknik dan bisnis sepeda motor yang biasanya Anda lakukan. Maka Ibu bilang, jasa itu adalah diri kita sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Kita harus membantu. Itu adalah jasa. Oke, contohnya adalah bengkel servis. Tahu bengkel servis? Bengkel servis adalah bengkel sepeda motor ataupun bisa dalam bentuk mobil, tapi kalau kalian pasti bengkel dalam sepeda motor. Nah, bengkel tersebut itu membantu, jasanya itu membantu para konsumen atau pelanggan untuk memperbaiki suatu kerusakan sepeda motor. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah servis. Nah, namanya bengkel atau servis karena dia harus bisa memperbaiki namanya sepeda motor. Apa yang rusak dalam sepeda motor tersebut harus bisa kamu perbaiki. Yang kedua, jasa montir panggilan. Jasa montir panggilan ini dia itu melalui telepon. Jika sepeda motor kita rusak yang tidak ada namanya bengkel di sekitar saat kita rusak, maka kita bisa memanggil namanya montir panggilan menggunakan telepon atau memanggil montir tersebut menggunakan telepon. Oke, contohnya seperti ini. Ini jasa montirnya, dia menggunakan sepeda motor dan mendatangkan motor yang sedang rusak atau sedang mogok. Oke, selanjutnya ya nak, bengkel cat motor atau mobil. Bengkel cat motor atau mobil ini biasanya itu untuk mempercantik sepeda motor kita
atau sepeda motor kamu agar kamu bisa mengecat warna sedemikian rupa, secantik mungkin dalam bidang usaha kamu. Misalnya yang polos bisa menjadi yang lebih cantik, berwarna-warna bisa. Oke, ini adalah namanya pengecatan dalam suatu mobil. Sama pengecatan mobil dan sepeda motor itu tidak ada perbedaan, sama. Cuman bedanya itu motor sama mobil aja, nak. Kalau pengecatannya tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya adalah jasa cuci sepeda motor atau mobil. Jasa ini sangat berguna ya, nak, dalam untuk membersihkan namanya sepeda motor agar sepeda motor tersebut bersih, dan untuk para konsumen juga nyaman dipergunakannya jika sepeda motornya itu sudah bersih. Oke, contohnya itu seperti ini. Ini adalah jasa sepeda motor untuk dalam pencucian sepeda motor. Yang biasanya kita kenal itu adalah door smear. Pasti kamu mengenalnya, nak, door smear itu. Oke, dan yang selanjutnya ini sama, jasa cuci mobil. Oke, tuh ya, nak. Oke, itu saja materi yang akan ibu sampaikan. Jika jangan lupa ya, nak, kamu itu harus tetap mengabsen, kerjakan tugas-tugas kamu, dan jaga kesehatan kamu agar kita bisa berjumpa kembali. Oke, sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.